503 tahun silam, seorang biarawan bernama Martin Luther berdiri di depan sebuah gereja di Wittenberg untuk melayangkan kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Akhirnya, pada 31 Oktober 1517, Martin Luther membuat 95 dalil yang isinya mengutuk keduniawian gereja secara umum. Martin Luther menempelkan surat protesnya itu di gereja Wittenberg dan mengirimkan satu salinannya kepada Uskup Agung Mainz. Salinannya pun diperbanyak untuk disebarkan secara luas di wilayah Wittenberg. Aksi protes Luther terhadap gereja menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh wilayah Jerman. Luther dengan segera menolak otoritas paus dan konsili gereja dan menekankan bahwa dirinya akan dibimbing oleh kitab suci dan akalnya sendiri. Pihak gereja tidak tinggal diam dan segera memanggil Luther untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Luther mengeluarkan segala pendapatnya, namun pihak gereja tidak mendengarkan dan ia dinyatakan sebagai seorang pelanggar hukum oleh Parlemen Worms tahun 1521. Di Jerman pada abad ke-16, biasanya akan menghukum orang yang menentang gereja dengan cara memenggal kepala orang tersebut, tetapi tidak dengan Luther, karena ia memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat termasuk beberapa kelas bangsawan. Gerakan Reformasi Kristen Protestan. Aksi kritik Luther terhadap otoritas gereja rupanya tercatat dalam sejarah sebagai awal dari reformasi di daratan Eropa dan seluruh dunia yang melahirkan Protestantisme. Seperti yang dilansir di laman tirto.id, gerakan reformasi Luther menuntut menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Hal itu ternyata berdampak besar karena orang tidak perlu bergantung pada seorang imam untuk membaca dan menafsirkan Alkitab. Walhasil, legitimasi pada padre Katolik pun terus terancam tergerus. Selain itu, Luther mengampanyekan pendidikan universal untuk anak perempuan dan anak laki-laki di zaman ketika pendidikan hanya bisa diakses oleh orang kaya. Ia juga banyak menulis nyanyian rohani, traktat, berkhotbah tentang pandangan reformasi dan melakukan serangkaian perjanjian. Namun, gerakan reformasi yang melahirkan pecahnya Kristen Protestan ternyata harus dibayar mahal. Serangkaian perang antara kubu Katolik Roma dan reformis Protestan meletus pada 1524 hingga 1648. Puncak konflik berdarah tersebut adalah perang 30 tahun di Jerman antara 1618 hingga 1648 yang menewaskan sekitar 7,5 juta jiwa. Konflik kedua kubu berakhir dengan perjanjian damai Westphalen. 3 aliran Kristen akhirnya diakui, Katolik Roma, Lutheran, dan Calvinis. Warisan intelektual dan politik Luther mengilhami para tokoh pembaruan Protestan di zamannya seperti Calvin, Zwingli, Knox, dan Cranmer. Pemikiran pada pembaru ini pun pada gilirannya melahirkan berbagai jenis denominasi Protestan, misalnya gereja Lutheran, Reformed, Anglikan, Anabaptis, dan masih banyak lainnya yang terus berkembang sampai sekarang.